Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Devi Syafira. Aku akan menjelaskan tentang teori behavioristik. Teori behavioristik ini berfokus pada perilaku terbuka. Teori behavioristik mempelajari perilaku yang dapat diamati secara langsung, bukan proses mental yang tidak terlihat. Jadi teori behavioristik ini adalah perilaku sesungguhnya, yaitu contohnya itu seperti peserta didik meminta maaf usai melakukan kesalahan. Itu adalah proses belajar teori behavioristik. Teori behavioristik juga mengutamakan perubahan sebagai hasil belajar. Jadi perubahan di dalam murid itu adalah kesuksesan dalam belajar. Itu menurut teori behavioristik. Terus belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman atau praktek. Perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur dari nilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsang stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulus tidak lain adalah lingkungan belajar anak, baik yang internal maupun eksternal, yang menjadi penyebab belajar, sedangkan respon adalah akibat atau dampaknya. Perubahan reaksi fisik terhadap stimulus belajar menguatkan ikatan, asosiasi, sifat, dan kecenderungan perilaku. Itu stimulus dan respon. Jadi teori behavioristik ini harus ada perilaku dan dampaknya. Jadi ketika dia mempunyai kesalahan, dia harus berminta maaf kepada orang yang dia lakukan kesalahan itu. Dan dampaknya apa? Dampaknya itu adalah anak itu akan melupakan kesalahannya, akan memaafkannya gitu. Dari situ kita belajar bahwa masalah itu bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, itu dengan cara meminta maaf, dengan cara tahu kesalahan kita itu harus ada di mana gitu. Teori behavioristik adalah teori belajar yang fokus ke depannya mengedepankan adanya perubahan perilaku dari peserta didik sebagai hasil dari proses belajar yang dilakukan. Terjadi perubahan tingkah laku ini diakibatkan oleh adanya interaksi antar stimulus dan respon, di mana berorientasi pada perilaku lebih baik dalam teori ini. Semua tingkah laku manusia bisa dilihat dari ditelusuri menggunakan bentuk refleks. Dilihat dari psikologi, teori ini juga dikenal sebagai teori pembelajaran yang didasarkan pada pengkondisian lingkungan. Jadi teori ini, prinsip-prinsip teori behavioristik ini adalah prinsip pertama adalah jika seseorang sudah memperlihatkan perubahan perilakunya, maka bisa disebut sudah belajar. Jadi ketika peserta didik mempunyai perubahan dalam suatu belajar, berarti dia dikatakan sudah belajar. Seperti misalnya dia nggak bisa baca, jadi bisa baca walaupun sedikit-sedikit. Nah, itu sudah dikatakan bahwa dia sudah belajar.
Hal yang paling penting diperhatikan dalam teori ini adalah interaksi antar stimulus dan respon karena memang bisa diamati. Beberapa hal lain selain stimulus dan respon tidak dianggap penting, terlebih jika hal itu bisa diamati. Terus, adanya penguatan reinforcement yang merupakan beberapa hal yang dapat memperkuat respon. Adanya penguatan dapat berupa penguatan positif dan negatif. Jika kedua hal itu bisa dilihat, maka bisa diketahui sampai mana penerapan teori ini berlanjut. Jadi, teori ini bisa diamati sampai mana anak ini belajar, seperti itu. Ciri-ciri di dalam teori ini adalah sangat mengutamakan pengaruh dari lingkungan. Jadi lingkungan ini sangat pengaruh nih dalam proses belajar si anak. Seperti dia bermain, itu juga mempengaruhi belajarnya dia. Itu teori behavioristik lebih mementingkan adanya pembentukan dari reaksi maupun adanya suatu respon. Dapat dilihat dengan jelas jika teori behavioristik bersifat mekanis dengan salah satu contoh seperti meminta maaf usai melakukan salah. Gitu. Anggapan bahwa latihan merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran dan tak mengherankan jika cara seperti ini lebih mudah diketahui di kelas. Jadi, latihan itu adalah kepentingan dalam belajar. Jadi teori ini itu mementingkan suatu latihan dalam belajar. Siapa aja sih tokoh-tokoh dalam teori behavioristik itu? Ada John B. Watson, itu bapak aliran behavioristik itu. Dia memukakan psikolog yang dianggap sebagai pendiri aliran behavioristik. Pengaruh lingkungan menurut Watson, perilaku manusia terbentuk murni dari stimulus lingkungan, bukan dari faktor bawaan. Jadi manusia itu terbentuk dari lingkungannya, bukan dari bawaan dari kecilnya. Jadi pembentukan suatu perilaku manusia itu tuh terpengaruh dari lingkungannya. Jadi ketika lingkungannya baik, dia akan tumbuh dengan baik. Ketika lingkungannya tidak baik, dia akan tumbuh secara tidak baik juga. Seperti itu. Itu menurut John Watson. Ada juga B.V. Skinner, pengembangan teori behavioristik. Pemikiran operan Skinner, pengembangan konsep perilaku operan, yaitu bagaimana perilaku dipengaruhi oleh konsekuensinya. Kondisi operan Skinner menjelaskan bahwa perilaku dapat dimodifikasi melalui pemberian reinforcement atau hukuman. Menurut B.V., pengaruh teori behavioristik itu dipengaruhi oleh konsekuensinya. Jadi apa yang dilakukan manusia akan mendapatkan hukumannya gitu, akan mendapatkan balasannya, seperti itu. Itu menurut B.V. Menurut Ivan Pavlov, teori pembelajaran klasik, eksperimen dengan anjing Pavlov terkenal dengan eksperimen yang menunjukkan proses pembelajaran klasik pada anjing. Stimulus terkondisi Pavlov menemukan bahwa stimulus netral
dapat menjadi stimulus terkondisi jika dipasangkan dengan stimulus biologis. Aplikasi pada manusia. Teori Pavlov juga dapat diterapkan untuk memahami perilaku pembelajaran manusia. Jadi, menurut Pavlov ini adalah teori behavioristik itu lebih menunjukkan perilaku seseorang dan pembelajaran manusia. Jadi kita dapat melihat bagaimana nih cara pembelajaran manusia melalui perilakunya mereka gitu. Selanjutnya ada Albert Bandura, yaitu teori pembelajaran sosial. Menurutnya manusia belajar melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain dan menirunya. Jadi menurutnya itu manusia belajar dari melihat seseorang nih. Jadi dia melihat seseorang lalu dia menirunya. Itu adalah proses belajar menurut Albert Bandura, itu dalam teori behavioristik. Selanjutnya ada Edward Thorndike, hukum akibat. Itu penguatan perilaku. Thorndike menemukan bahwa perilaku yang diikuti oleh konsekuensi positif akan cenderung diulangi. Jadi menurut Edward Thorndike, perilaku seseorang itu terulang-ulang, jadi diulang-ulang gitu. Terus pengaplikasian teori behavioristik dalam belajar itu ada yang pertama itu pelaksanaan belajar di lapangan melalui dari pendidikan formal maupun non formal, seperti kita olahraga itu kan juga belajar ya, belajar bagaimana kita cara menangkap bola misalnya, terus belajar bagaimana kita bertanggung jawab, belajar bagaimana kita mengetahui lingkungan sekitar, seperti itu ya. Terus seperti contohnya pendidikan taman kanak-kanak, pendidikan selalu mengajar berbagai macam pembiasaan seperti bersalaman kepada orang tua, terus mengucapkan salam, terus mengajarkan peserta didik menghafal doa-doa. Itu juga proses belajar dari behavioristik gitu, pengaplikasiannya. Kelebihan dari teori ini, kelebihannya yaitu membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap stimulus dan kondisi belajar gitu. Guru tidak membiasakan memberi ceramah, jadi guru lebih aktif gitu. Jadi nggak cuman memberikan suatu teori, dia juga memberikan memberikan bagaimana cara mengaplikasikannya teori tersebut. Jadi guru dan peserta didik itu harus aktif dalam teori ini ya. Mampu membentuk suatu pemikiran dan keinginan mendapatkan pengakuan positif dan perilaku yang kurang sesuai mendapatkan penghargaan negatif, yaitu didasari pada perilaku yang tampak. Jadi teori ini itu mampu membentuk keinginan positif dari si peserta didik gitu. Kalau kekurangannya itu ada tidak setiap pelajar dapat menggunakan metode ini. Jadi seluruh pelajaran ini tidak bisa nih digunakan dari behavioristik ini. Jadi ada beberapa pelajaran yang tidak bisa menggunakan behavioristik ini gitu. Murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafal apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Itu kekurangannya
menggunakan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Jadi hukuman itu tidak diperbolehkan di behavioristik ini. Di hukuman itu sangat diutamakan hukuman itu sangat diutamakan di dalam teori ini. Jadi orang yang melakukan kesalahan di dalam teori ini harus diberi hukuman agar mereka tahu konsekuensinya seperti apa gitu, apa yang akan mereka dapatkan kalau dia berbuat salah seperti ini, seperti itu kekurangan dan kelebihannya. Oke, cukup sekian pembelajaran dari behavioristik dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.